Bang Awe. Gimana kabarnya Bang Awe? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini udah Gimana berapa perjalanannya ya? ke sini, Bang? Lumayan macet. Lumayan macet. Saya tadi berangkat dari Sentul lah. Siap, Bang. Bang, ini kan isu yang akan kita ulas atau kita diskusikan pada kesempatan podcast hari ini adalah terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang HAM. Ya. Nah, ini kan jadi sorotan tajam belakangan. Menurut Abang, pandangan Abang, apakah ini pemerintah serius untuk memperkuat terkait perlindungan HAM, ataukah ini sekedar slogan semata, atau seperti apa menurut Abang dari perspektif Abang sendiri? Ya, oke. Kita mungkin berangkat dari ini dulu ya, berangkat dari pemerintah sendiri yang memang pasca 98 itu sudah memiliki banyak instrumen ya, dan tools dalam pemajuan hak asasi manusia. Itu ada di Komnas HAM ya, sebagai lembaga yang lembaga independen ya, untuk memantau, mengawal hak asasi manusia. Kemudian juga dari instrumen hukumnya sudah ada Undang-Undang HAM tahun 99 ya. Kemudian ada undang-undang ini pengadilan HAM yang barangkali mungkin sedang mungkin akan terus digodok gitu ya. Nah, jadi memang ada ini ada berbagai masukan dalam proses penegakan HAM di Indonesia gitu, sehingga kemunculan RUU ya, rancangan undang-undang atau revisi undang-undang hak asasi manusia ini memang nggak muncul dari ruang kosong. Itu ada beberapa evaluasi ya, dan juga usulan-usulan dari masyarakat sipil ya, yang kemudian mungkin ditangkap oleh pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang mungkin memang meskipun memang kita tahu presiden saat ini itu juga backgroundnya juga dalam hal hak asasi manusia cukup dipertanyakan, tapi memang dari sisi soal ini soal langkah yang kecil ya, meskipun kecil gitu, tapi saya rasa cukup juga kita catat bersama, itu pembuatan Kementerian HAM dipisahkan di Kementerian Hukum, dan yang mengajukan RUU HAM ini kan memang langsung dari Kementerian Hak Asasi Manusia gitu. Nah, ini memang muncul atau berangkat juga dari kegelisahan masyarakat sipil ya, termasuk dari organisasi masyarakat sipil dan juga dari kelompok-kelompok ya yang selama ini itu sulit sekali untuk mengakses hak-hak mereka, baik itu yang sedang mengalami konflik dan segala macamnya. Nah, akhirnya didoronglah RUU ini. Meskipun RUU ini juga banyak problematiknya, banyak dari masyarakat sipil juga, memang masyarakat sipil juga setuju dengan mendorong ini mendorong RUU HAM ini gitu ya. Tapi juga mereka menolak beberapa pasal gitu ya. Ada catatan-catatan tertentu ya. Iya, bahkan mungkin bisa kita bilang lumayan cukup serius gitu catatan-catatannya. Gitu jadi ada juga yang dari masyarakat sipil juga yang menolak. Menolak tuh maksudnya menolak bagian dari pasal-pasal ya yang ada di RUU HAM tersebut gitu. Nah, ini juga masyarakat sipil juga memandang bahwa pembuatan RUU HAM yang sudah menjadi semacam draft ini itu dianggap terlalu terburu-buru dan masih minim partisipasi masyarakat yang substansial gitu, meaningful participation. Nah, ini yang kemudian sering kali dikritik gitu ya akhir-akhir ini, karena mulainya kan baru-baru tahun ini ya gitu. Tapi saya rasa sebagai saya masyarakat sipil dan juga pegiat hak asasi manusia, kurang lebih langkah ini patut kita mungkin kita kawal ya, kalau mengapresiasi karena belum jadi gitu ya. Jadi saya mungkin belum bisa mengapresiasi secara positif, tapi untuk barangkali mengkawal dan ikut terlibat mengkawal proses pembahasan RUU ini, HAM ini, itu perlu untuk kita kawal gitu. Jadi bentuk kesadaran kita, bentuk kesadaran kita yang positif gitu ya, dan dukungan positif bagi masyarakat sipil yang mengkawal gitu, berpartisipasi dalam mengawal terbentuknya undang-undang HAM yang hasil revisi ini menjadi undang-undang yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Oke Bang, ini kan hampir kurang lebih 2 dekade ya Bang. Ya. Isu HAM di Indonesia ini kan
seksi, sensitif, dan ya enak diperbincangkan oleh khalayak publik kita ini, Pak. Nah, kalau menurut Abang, alasan apa yang paling mendesak dan urgen ya pemerintah negara khususnya merevisi undang-undang dari HAM ini? Kira-kira alasan apa yang paling mendesak dari kalau menurut Abang? Ya, ada beberapa poin ya sebenarnya. Poin ini saya ambil dari rekan-rekan masyarakat sipil gitu. Yang mungkin yang paling dominan ya, yang paling dominan ya. Ini saya catat beberapa. Itu pertama, ini perdebatan yang mungkin klasik ya. Itu wewenang dari Komnas HAM. Ini juga menjadi catatan gitu ya, karena selama ini Komnas HAM itu kan menjadi sebuah lembaga independen, tapi jalannya nggak pincang. Karena wewenangnya yang harusnya itu ada ya kan, sebagai lembaga independen yang bisa mengkawal ya, dan berperan dalam penegakan hak asasi manusia itu pincang karena wewenang penyidikan itu nggak ada. Wewenang penyidikan itu diberikan kalau sebelumnya itu wewenang penyidikan diberikan ke Kejaksaan Agung gitu ya. Tapi kemudian di RUU ini ya kan itu didorong gitu. Cuman dorongannya agak absurd kalau menurut rekan-rekan masyarakat sipil gitu ya. Karena ada beberapa pasal yang kemudian memberikan wewenang penyidikan ya di pasal 78 yang RUU HAM itu, tetapi pelaksanaannya digantungkan pada revisi Undang-Undang Pengadilan HAM nanti gitu. Jadi dia itu harus menunggu dulu, karena di dalam pasal 122 itu kan sudah ada soal pasal ini kan pasal soal wewenang ini kan gitu ya. Gitu. Nah, itu harus menunggu dulu menunggu dulu revisi Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini kan semacam kayak nanggung gitu ya. Gitu. Karena harusnya diselesaikan aja di RUU Undang-Undang yang HAM yang sekarang gitu kan. Kenapa harus menunggu gitu di draft ini gitu. Nah, yang kedua itu soal hubungan Komnas HAM dengan kementerian. Ini juga kemarin ada perdebatan kan di kalangan legislatif sama masyarakat sipil ya, sama eksekutif ya. Kementerian HAM sama DPR bersama masyarakat sipil gitu, muter-muter lah gitu ya. Intinya itu ngomongin soal hubungan Komnas HAM dan kementerian. Di dalam RUU HAM yang ada sekarang gitu, itu Kementerian HAM itu menjadi kayak ketuk palu gitu dari proses rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM gitu kan. Jadi kan seakan-akan Komnas HAM ini jadi akhirnya nggak independen di bawah Kementerian HAM gitu. Wewenangnya itu seakan-akan diambil sama Kementerian HAM. Itu yang kemudian menjadi polemik. Nah, ini kemudian harus terus diperbaiki lah gitu. Kemudian ada yang mungkin barangkali yang memang sangat signifikan untuk kita cermati ya, itu di RUU HAM ini ada pasal karet gitu ya. Beberapa pasal yang kemudian rekan-rekan masyarakat sipil ini identifikasi berpotensi menjadi pasal yang bisa menjadi pukulan balik gitu, yang tadinya ingin untuk penegakan hak asasi manusia atau pemajuan hak asasi manusia, malah dibalikan itu menjadi pasal yang bisa menyempitkan kebebasan sipil, masyarakat sipil dalam bersuara gitu ya, dalam agenda-agenda ini pendampingan masyarakat ya, khususnya kepada pembela HAM gitu. Nah, ada frasa-frasa misalnya pembatasan dan limitation dan derogable gitu. Hak yang diganggu, maksudnya hak yang ditarik gitu ya. Hak yang dibatasi ya. Itu ada frasa dibatasi dengan frasa ini ketertiban umum ya. Ketertiban umum, terus moral dan lain sebagainya itu. Jadi batasannya itu juga asesmennya juga belum jelas gitu. Jadi harusnya itu juga harus diperbaiki gitu. Karena ini nanti kalau misalnya salah menilai gitu ya, salah menilai kok ini misalnya kawan-kawan yang lagi menyuarakan aspirasinya dianggap mengganggu ketertiban umum gitu kan. Itu malah jadi titik balik gitu. Nah, makanya kemudian hal-hal yang seperti ini kan dianggap bertentangan dengan prinsip ini Siracusa Principle. Itu yang juga soal batasan-batasan itu ya yang disepakati oleh internasional itu. Bang, kita ini kan punya undang-undang HAM sebelumnya ya, sebelum direvisi. Ya. Kira-kira dari perspektif Abang juga, kelemahan apa sih yang mendasari sehingga perlu undang-undang ini untuk direvisi? Iya. Sebenarnya itu nanti mungkin oleh pakar hukum yang pasal per pasal ya. Saya sebenarnya juga kebetulan bukan
anak hukum ya. Oke. Jadi saya anak jalanan ya, jadi pegiat HAM gitu. Jadi mungkin analisis saya bukan analisis normatif ya dalam sisi hak asasi manusia, tapi kurang lebih dari yang persoalan tadi ya kan, tiga tadi meskipun banyak ya, banyak catatan. Kalau masyarakat sipil itu mencatat itu ada sekitar 8 pasal dari RUU HAM ya kan, itu juga kurang lebih terkait soal ini apa namanya, hal yang penting yang harus didorong gitu di undang-undang HAM yang sekarang gitu. Karena tadi undang-undang HAM yang sekarang itu kan juga penegakan hukum HAM yang saat ini yang seringkali susah ya, Iya. dan sulit ini kan problematika kita bersama-sama nih yang di pegiat HAM itu. Misalnya misalnya ada kasus HAM di lapangan gitu ya, kemudian Komnas HAM itu akhirnya melihat gitu ya, terus merekomendasikan bahwa ini pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini akhirnya selesai di meja ini di meja Komnas HAM aja, karena fungsi penyidikannya itu nggak berlanjut. Nah, fungsi penyidikannya ini kan harusnya, wewenang penyidikannya ini kan harusnya dilanjutkan oleh kejaksaan, tapi selama ini tuh nggak bergerak gitu. Nah, ini yang kemudian di di undang-undang HAM dan undang-undang pengadilan HAM itu harusnya menjadi perhatian gitu. Nah, itu salah satunya ya, yang soal tadi itu sih kurang lebih itu ya. Iya. Nah, Oke. ya. Jika Bang, revisi undang-undang ini kan maksudnya untuk apa namanya? Keberpihakan Iya. kan untuk kepada rakyat ya. Nah, kalau perubahan ini penting, apa yang harus dilakukan untuk masukan dalam revisi undang-undang ini kalau dari perspektif apa Anda? Sebagai apa dari perspektif masyarakat sipil? Iya. Ya, kalau masukan itu sebenarnya gini ya. Ini kan Kementerian Hak Asasi Manusia itu lagi banyak dikritik juga Iya. gitu ya. Dan juga legislatif untuk terus mengkawal gitu. Itu dikritik oleh masyarakat sipil. Pertama, sebenarnya masyarakat sipil ini pengennya meaningful participation itu terjadi gitu. Nah, selama ini mereka menganggap bahwa meaningful participation ini belum dilaksanakan secara penuh gitu ya, gitu. Karena ujuk-ujuk itu ada RUU HAM-nya gitu ya, dengan muncul beberapa pasal-pasal gitu ya. Itu. Nah, ini kalau menurut masyarakat sipil ada juga yang mengusulkan untuk ya udah tahan dulu sementara gitu kan. Nanti dibahas dulu di masyarakat sipil juga ada yang bilang kayak gitu, atau memperpanjang masa uji publiknya gitu. Memperpanjang masa uji publik itu maksudnya masa untuk mengeksekusinya itu agak diperpanjang lah, biar suara-suara atau masukan dari masyarakat sipil dan juga kelompok terkait itu bisa masuk di dalam sini. Makanya kemudian oleh Kementerian Hak Asasi Manusia itu saya lihat itu dia buka semacam portal yang akses terbuka gitu ya, yang bisa memberikan masukan langsung ke RUU tersebut gitu. Jadi makanya ada beberapa kawan juga, sebagian kawan masyarakat sipil juga masuk jadi tim perumus RUU tersebut gitu. Dia bilang bahwa jangan dia bilang ya nanti maklum aja, RUU itu bakalan berubah-ubah karena memang prosesnya itu kita terus mendorong partisipasi masukan-masukan. Nah, itu mungkin langkah yang yang sedang dilakukan oleh Kementerian HAM saya lihat gitu. Tapi tetap itu masyarakat sipil pengennya ya tetap pengennya memperpanjang uji publik sehingga nanti sempurna masukan-masukan dari masyarakat sipil gitu. Karena kalau salah sedikit itu nanti jadi pukulan balik gitu. Nah, itu. Terus kemudian pelibatan ya. Mungkin kelompok-kelompok yang terkait ini juga harus terus dilibatkan gitu, khususnya kelompok-kelompok rentan nih, disabilitas dan segala macam, disabilitas perempuan, karena kita lihat gitu di dalam undang-undang ini RUU ini ya, itu aturan-aturan terkait disabilitas dan segala macam itu belum diafirmasi di dalam undang-undang tersebut gitu, belum maksimal diafirmasi dalam undang-undang tersebut gitu. Nah, jadi dorongan sih pengennya ya RUU ini benar-benar sempurna sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat sipil gitu. Karena kalau salah sedikit itu tadi jadi pukulan balik gitu. Ya. Gitu Oke, sih. Bang, ini kan bicara soal kekhawatiran ya, publik dan juga kita-kita sekalian sebagai warga negara Indonesia ini, Bang. Yang terutama untuk bisa mengurangi perlindungan HAM. Nah, menurut Abang, apakah kekhawatiran
dari masyarakat terkait revisi undang-undang ini beralasan atau tidak untuk Sangat beralasan sih kalau kita lihat itu. Karena mereka kan sebenarnya yang mengalami. Jadi dari level pegiat HAM nih, mereka mengalami kekerasan gitu ya. Terus penyempitan kebebasan sipil gitu kan. Terus sampai nyawa hilang. Nggak cuma pegiat HAM, ada jurnalis sebenarnya juga masuknya pegiat HAM juga sebenarnya gitu. Terus juga rekan-rekan yang sekarang sampai saat ini warga korban dari pelanggaran HAM, misalnya dari warga Gunung Gede yang memperjuangkan isu geotermalnya, dia pengen menolak geotermal di wilayahnya. Terus warga NTT yang juga sama menolak geotermal. Habis itu juga ada rekan-rekan yang juga memperjuangkan tanahnya dari perebutan paksa oleh korporasi ya gitu kan. Itu kan mereka yang mengalami langsung dampaknya dengan undang-undang ini gitu ya. Jadi kalau undang-undang ini nggak diperbaiki gitu, karena saya lihat juga di undang-undang ini di RUU ini juga ada memasukkan frasa bisnis dan HAM gitu, soal ini human due diligence gitu, maksudnya penilaian soal hak asasi manusia terkait proyek-proyek yang sedang dilaksanakan oleh korporasi non negara itu. Nah itu kalau misalnya salah saja meletakkan posisi misalnya bisnis, misalnya konteks bisnis dan HAM di dalam undang-undang HAM, itu nanti malah jadi pukulan balik ke warga-warga yang memperjuangkan. Malah nanti dorongannya, karena kita tahu pola-pola korporasi kan punya dana yang besar gitu ya. Nanti jangan-jangan nanti bisnis dan HAM ini cuma jadi stempel aja untuk melebarkan proyek ini ke wilayah-wilayah itu gitu kan. Jadi yang nanti malah jadi korban malah warga sekitar itu gitu. Nah itu ada beberapa pasal yang juga masukkan itu ya di RUU tersebut. Bang, tadi sempat disinggung juga di soal rancangan undang-undang pembahasannya ini kan melibatkan beberapa keterlibatan masyarakat sipil, organisasi HAM, akademisi. Kalau menurut Abang ini akan berkualitas atau tidak dalam perumusan ini, Pak? Ya tergantung ya. Kualitas dari proses pembentukan undang-undang ini tergantung dari penyelenggara gitu. Kalau misalnya penyelenggaranya lebih bijak gitu ya, terus memberikan ruang seluas-luasnya ya, dan kepentingannya adalah kepentingan masyarakat gitu ya, kepentingannya adalah kepentingan pemajuan hak asasi manusia, mungkin bakalan efektif. Tapi pertanyaannya apakah bisa itu dilaksanakan di era yang sekarang gitu. Kita tahu misalnya rezim sekarang dipimpin sama Prabowo, ya kan, kita tahu background seperti apa. Kita tahu polemik saat ini rezim sekarang gitu ya. Nah ini kan soal akhirnya kan ini kan juga soal trust masyarakat juga. Ketika masyarakat ternyata dari awal sudah tidak trust gitu, dan kemudian ada tadi poin-poin di RUU itu, RUU HAM itu yang problematik. Ini jadi kekhawatiran gitu. Nah bakalan mulus nggak? Nah itu pertanyaannya kita lemparkan itu ke pemerintah gitu kan. Mereka punya itikat baik nggak untuk mendorong undang-undang HAM RUU undang-undang HAM ini ya, RUU HAM ini itu bisa bisa menjadi ini yang menampung semua ini aspirasi masyarakat gitu ya, gitu, untuk kemudian kita laksanakan dalam agenda pemajuan hak asasi manusia. Karena jujur ya, selama pasca reformasi hingga sekarang itu kalau kita hitung soal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia baik yang masa lalu dan juga yang sekarang itu, kalau kita nilai itu jauh banget gitu. Jadi mungkin kita nilai dari 100% hanya 98 sekian persen gitu kekurangannya gitu. Selebihnya itu ya cuma kemenangan-kemenangan kecil gitu ya. Soal misalnya peran dari Komnas HAM dan juga masyarakat sipil memenangkan kasus-kasus mereka. Jadi jauh banget gitu penuntasan. Kita lihat dari penuntasan kasus pelanggaran HAM aja sedikit banget gitu yang selesai gitu ya. Oke, dan dengan adanya revisi undang-undang ini apakah menjawab persoalan-persoalan tersebut atau seperti apa nanti? Ini momentum yang pas sebenarnya, harusnya bisa gitu, harusnya bisa, dan itu kita lemparkan lagi ke pemerintah gitu kan. Serius nggak? Kalau serius ya benar-benar harus membuka partisipasi yang lebih luas lagi. Kita tahu kawan-kawan yang menjadi perumus RUU HAM ini juga masih bagian dari masyarakat sipil. Tapi kalau kita nggak kawal, mungkin bakalan bahaya gitu, jadi pukulan balik yang tadi itu. Selain itu, Bang, apakah dari substansi RUU, jika RUU ini disahkan ya dengan substansi yang baik tentunya, masyarakat
dampak apa yang akan nanti jadi rasakan oleh masyarakat pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mereka? Ya, dampaknya itu pasti negara sebagai pemangku kewajiban, ya itu pastinya berhati-hati setiap melakukan apa namanya kebijakan-kebijakan yang berhubungan terkait soal pemenuhan hak asasi manusia. Itu pasti tuh. Jadi kalau misalnya sudah ada aturan hukumnya, ya pemerintah ini pasti nggak akan semena-mena. Khususnya misalnya dalam konteks ini hukum beracaranya pengadilan peradilan HAM gitu ya, Peradilan HAM, ya. yang sampai sekarang itu masih menjadi problem soal bentuk ini penegakan HAM lah mungkin istilahnya itu ya. Sampai sekarang kan masih problem, misalnya Komnas HAM wewenangnya cuma sebatas penyelidikan, tapi di proses penyelidikan dia nggak ada dan dilimpahkan ke kejaksaan, dan kejaksaan selalu saja berhenti di meja mereka gitu, nggak pernah maju gitu ya. Dan ini kan sebenarnya persoalan gitu. Nah, persoalan ini yang akhirnya mempengaruhi. Nah, kalau misalnya ini semua diatasi, barangkali ke depan ya kita bakalan bisa lebih maju penegakan hak asasi manusianya. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang sebelumnya itu bisa juga diselesaikan gitu. Dan juga pemerintah juga bahkan bisa lebih hati-hati gitu. Nah, masyarakatnya akhirnya bisa mengakses nggak cuma sekedar hak sipil politiknya, tapi hak ekonomi sosial budaya. Hak ekonomi sosial budaya itu hak pendidikan, hak kesehatan dan segala macamnya. Itu akhirnya karena di Undang-Undang HAM itu juga diurus juga di norma hukum tersebut gitu. Jadi bisa menjadi perhatian lebih ke situ. Jadi kita makin berasa tuh nanti tuh. Dan masyarakat juga kalau menurut Abang indikator apa sih yang harus dilihat oleh masyarakat kita ini, publik kita ini, agar revisi undang-undang ini benar-benar menjadi bukti dari komitmen pemerintah? Partisipasi publiknya harus lebih ditingkatkan. Jadi kalau misalnya mau merumuskan RUU HAM, itu buka seluas-luasnya masukan dari masyarakat sipil. Itu kuncinya sebenarnya. Meaningful participation itu kuncinya sebenarnya ya dari proses perumusan RUU HAM ini. Karena RUU HAM ini sangat terkait sekali dengan hajat hidup orang banyak ya, khususnya warga-warga yang sekarang itu lagi memperjuangkan nasib mereka yang lagi di tengah-tengah konflik kayak gitu-gitu ya. Itu sangat punya kepentingan banget terhadap RUU ini gitu. Iya. Itu permasalahannya kan banyak pelanggaran HAM di Indonesia ini, namun eksekusinya yang kurang tepat. Kira-kira dengan adanya revisi ini apakah akan jadi momentum yang pas, nilai harusnya. Makanya tadi misalnya ada hal-hal yang nyangkut terkait soal wewenang dari Komnas HAM, kemudian harus nunggu revisi undang-undang pengadilan HAM. Saya rasa itu terlalu cari aman aja pemerintah itu. Harusnya itu langsung selesaikan aja di RUU HAM yang sekarang gitu. Jangan ada frasa yang yang nanggung gitu loh gitu. Bisa kok diselesaikan di RUU HAM gitu. Ya kan, misalnya wewenang kejaksaan itu ya sudah memiliki fungsi penyidikan gitu ya gitu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu ada tambahan catatan lagi harus menunggu RUU pengadilan HAM gitu baru bisa terlaksana. Nggak perlu, karena sebenarnya ya penegakan hak asasi manusia itu bisa dibilang sudah di level yang darurat gitu. Udah darurat dari pasca reformasi, tapi kemudian ditahan terus akhirnya kan mempengaruhi pola politik, pemetaan politik yang ada di negara sekarang kan gitu ya, sehingga akan terus menerus negara itu melakukan pembiaran, melakukan pelanggaran hak asasi manusia ya kan, bahkan mengebalkan kekebalan hukumnya gitu. Itu kalau dibiarin terus, makanya tadi yang tak bilang itu ini serius, ini darurat, kondisinya sebenarnya darurat gitu. Jadi ya rasa kedaruratan seperti itu juga harus dirasakan dalam perumusan undang-undang HAM itu, perumusan revisi undang-undang HAM itu. Dan apakah perlu nggak sih Bang, Indonesia ini punya lembaga peradilan tersendiri soal HAM ini, Bang? Karena kan selama ini kan banyak kasus HAM yang tidak diselesaikan secara hukum, yang tadi Abang juga singgung. Dan kalau misalkan HAM-HAM berat ini kan kita perlu ke Den Haag dan lain sebagainya. Kalau itu pertanyaan yang pas untuk ditanyakan oleh pakar hukum tata negara ya. Tapi menurutku kalau ini yang dari perspektif lapangan, kita memang agak kesulitan gitu ya. Ketika misalnya ada kasus yang dimensinya hak asasi manusia, kita mau larikan kemana? Sedangkan pemerintah kita sekarang itu dengan regulasi yang ada tuh nanggung terus, semuanya nanggung gitu kan. Semuanya nanggung kalau soal penegakan hak asasi manusia. Ada Komnas HAM tapi wewenangnya cuma segitu.
ada kejaksaan tapi dia nggak berguna fungsi untuk penegakan hak asasi manusianya gitu kan. Mungkin kejaksaan saya bilang itu lembaga terkorup juga ya, karena kita lihat nih apa ya sampai saat ini kan kasus Febri dan segala macam gitu kan. Jadi kita mau seperti apa mau itu dorong untuk itu. Makanya kemudian kalau memang ini ya bahasa lapangannya, kalau memang dibutuhkan pengadilan HAM khusus gitu ya perlu memang kita dorong itu. Tapi ini yang lebih paham kan kawan-kawan yang pakar hukum tata negara ya gitu. Betul. Mungkin itu bahasa lapangan aja ya yang saya tahu ya gitu. Oke, Itu Bang, aja. mungkin terakhir nih Bang, apa pesan Abang nih kepada mungkin pemerintah, DPR, dan masyarakat pada umumnya agar revisi undang-undang ini benar-benar menjadi produk hukum yang efektif gitu loh dan substantif, bisa dijalankan dengan baik. Kira-kira pesan apa yang ingin Abang sampaikan? Ya, pertama ya, itu di level eksekutif pemerintah ya. Ada presiden sampai kemudian ke Kementerian Hak Asasi Manusia itu harus serius untuk mendorong revisi undang-undang HAM ini yang melibatkan sebanyak-banyaknya elemen yang dalam tanda kutip itu berkepentingan gitu ya gitu. Karena banyak warga, komunitas dan segala macamnya, organisasi juga yang berkepentingan dalam pemajuan hak asasi manusia. Nah, mereka kan juga pengennya juga disertai undang-undang HAM yang juga progresif gitu. Nah, Kementerian HAM mengaku ini salah satu capaian dari pemerintah yang dalam perumusan undang-undang HAM itu mereka klaim progresif. Nah, saya rasa itu harus dibuktikan juga dalam dalam kerangka ini partisipasi, meluaskan partisipasi ya kan. Itu kalau memang ada aspirasi dari masyarakat untuk memperpanjang uji publiknya ya diperpanjang aja gitu ya. Terus juga yang kedua itu kelompok-kelompok rentan ini juga yang kita lihat belum diafirmasi secara maksimal di dalam undang-undang ini juga harus dilibatkan. Misalnya disabilitas itu kan masih minim ya di undang-undang ini kan. Disabilitas terus kelompok perempuan gitu ya, terus pembela HAM juga ya, pembela HAM meskipun sudah ada tapi sepertinya juga harus diperbaiki pasal-pasal itu pembela HAM. Nah itu sih. Nah di level masyarakat sipil ini ya, tadi di level eksekutif, sekarang di level masyarakat sipil ya, saran saya memang harus terus kritis ya, harus terus mengkawal ya, dan harus terus objektif gitu ya. Kalau misalnya ada ketidakcocokan ya antara fakta dan realita ya, seperti inilah negara kita gitu. Jadi makanya dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang substansial gitu ya, untuk terus mendorong agar perundang-undangan kita khususnya undang-undang HAM ini jadi lebih baik gitu. Nah yang berikutnya itu DPR. Saya rasa DPR harus terus ini ya, harus terus teriak ya. Saya lihat sudah ada kawan-kawan di anggota DPR juga yang sudah terus mengkawal dan memberikan masukan-masukan. Saya apresiasi betul soal itu gitu ya. Dan harapan saya gitu ya, di level legislatif itu juga harus bisa menempatkan diri bahwa mereka adalah wakil rakyat gitu ya. Jadi seluruhnya itu masukannya itu harus berdasarkan dari aspirasi dari masyarakat sipil, khususnya bukan masyarakat sipil yang ada di konstituennya aja, tapi masyarakat sipil yang sampai saat ini memperjuangkan hak asasi manusia. Saya rasa kelompok yang seperti itu banyak sekali gitu gitu. Nah itu menjadi PR dari DPR untuk bisa bisa memaksimalkan fungsi DPR ini gitu, sebagai penyambung lidah rakyat itu kan gitu. Penyambung lidah. Jangan sampai dia penyambung lidah para pengusaha dan penguasa, kan repot juga. Iya, itu aja sih. Siap. Ya. Makasih Bang Awe sudah pemaparan yang luar biasa pada kesempatan ini. Kita berharap ya revisi undang-undang ini menjadi harapan penting dalam penegakan HAM khususnya di Indonesia ini, karena kita tahu kan banyak sekali ya belakangan berapa dekade terakhir ini kan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang harusnya diselesaikan secara tegas, adil, dan masyarakat yang menjadi korban pun juga merasa dilindungi oleh negara karena ada undang-undang yang fleksibel dan efektif dijalankan, dieksekusi dengan baik juga. Terima kasih Bang. Mungkin statement terakhir aja ya. Saya secara individu ya, nggak mewakili
dari berbagai background ini apa namanya NGO atau kelompok gitu, saya pribadi mendukung penuh untuk perumusan RUU hak asasi manusia ini. Tapi dengan catatan tadi ya, dengan banyak catatan tadi yang memang harus dimaksimalkan oleh pemerintah, segala macam aspirasi itu harus juga diberikan ruangnya gitu ya, gitu. Jangan tutup mata gitu dan terus harus punya target gitu untuk selesai kapan gitu ya, sehingga nanti prosesnya itu bisa terstruktur dan tersistematis gitu. Seperti itu aja dari Oke. saya. Terima kasih ya Bangku. Ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan ketemu di lain waktu untuk pembahasan yang lebih menarik lagi. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bang.